Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat keluarga, sayang keluarga, dimanapun saling menjaga. Kita berjumpa kembali dengan podcast Saga yang kali ini mengangkat tema hindari toxic words terhadap anak. Tema ini kami suguhkan atas permintaan para sahabat keluarga, pemirsa podcast Saga, untuk mendapatkan pencerahan berkaitan dengan hal-hal yang mengandung toksik dan juga hal-hal yang perlu dihindarkan agar tidak menjadi toksik. Sahabat keluarga, apakah Anda, kita semua, sudah mengetahui apa yang disebut dengan toksik, termasuk di dalamnya adalah toxic parenting? Nah, sahabat keluarga, topik pembahasan podcast kali ini akan mengemukakan hal-hal yang terkait dengan toxic words, baik orang tua terhadap anak maupun sesama pertemanan di antara anak. Nah, utamanya tentu dari lingkungan keluarga terdekat terlebih dahulu yang akan kita bahas, yakni dari orang tua terhadap anak. Memang sahabat keluarga, kita melakukan ikhtiar mendidik, membimbing, mengembangkan diri anak dan memupuk kepercayaan diri anak adalah merupakan tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua yang tidaklah mudah tentunya. Ada kalanya sebagai orang tua yang merupakan tugas yang dirasakan berat ini diawali dengan kondisi ketidaksiapan dari orang tua itu sendiri menjadi orang tua, yang pada akhirnya menyebabkan mereka memperlakukan dan mendidik anak-anak keturunannya dengan cara-cara yang tidak sepatutnya, dengan cara-cara yang keras, yang sangat merusak masa depan dan juga karakter anak itu sendiri, di mana sikap keras ini sangat berbeda dengan tegas. Tegas tidak harus keras, dan keras ini bukan juga berarti tegas. Sikap keras seringkali menorehkan luka di dalam hati sanubari anak-anaknya, yang meskipun dilakukan hanya dengan sekilas, tapi bekasnya itu bisa jadi terus ada di dalam hati anak untuk jangka waktu yang tidak singkat. Nah, setiap anak tentunya selalu mengharapkan kasih sayang dan juga kepedulian daripada orang tuanya masing-masing. Namun pada kenyataannya, kasih sayang itu belum tentu didapatkan oleh semua anak. Karena keadaan dan situasi keluarga-keluarga ini juga berbeda-beda, bermacam-macam. Ada kalanya keluarga menjadi tidak harmonis, ada kalanya para orang tua secara tidak sengaja memberikan racun kepada anak-anaknya sendiri, yang istilah kerennya adalah orang tua memberikan toksik di dalam kehidupan keluarganya, toxic parenting. Percaya atau tidak, dalam sebuah penelitian diperoleh informasi dan data yang sangat akurat bahwa tidak sedikit anak-anak yang mendapatkan siksaan emosional yang dilakukan oleh orang tuanya sendiri, oleh orang-orang terdekatnya yang mestinya mengasihinya, yang mestinya menyayanginya. Siksaan emosional yang umum dilakukan oleh para orang tua, baik disadari maupun tidak disadari, adalah siksaan yang berasal dari ucapan sehari-hari. Nah, ucapan-ucapan tersebut bisa jadi menurut orang tua adalah hal yang biasa-biasa saja, namun tidak demikian menurut anak. Bagi anak, ucapan-ucapan tersebut bisa jadi menjadi hal yang sangat menyakitkan hati mereka dan menjadi membahayakan karena orang tua banyak yang tidak menyadari telah melakukannya. Luka batin yang diakibatkan oleh ucapan orang tua bisa berlangsung singkat, bisa juga berlangsung lama. Bukan singkat dan lamanya, namun kata-kata itu yang dilontarkan oleh orang tua
yang membekas di hati anak itulah yang lebih berbahaya. Toxic words, kata-kata yang mengandung racun, baik yang diucapkan hanya singkat saja, namun bekasnya bisa tidak singkat, bisa sangat lama. Ini yang perlu diantisipasi dan juga perlu untuk dilakukan penyadaran-penyadaran dari berbagai pihak agar para orang tua memahami apa itu toxic words, apa itu hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan kepada anak-anaknya. Setiap orang tua tentu saja membutuhkan daya upaya, membutuhkan tenaga dan kesabaran yang ekstra saat mendidik putra-putri tercintanya. Sebab terkadang situasi anak-anak dari para keluarga ini berbeda-beda. Walaupun dia adalah berasal dari satu orang tua, karakter anak ini sangat unik, sangat berbeda, sangat khas. Terdapat pada setiap insan, individu, masing-masing anak. Bisa jadi hal-hal yang dilakukan oleh anak ini tidak sesuai dengan harapan orang tuanya. Bisa jadi pula hal-hal yang dilakukan oleh anak ini tidak terduga oleh orang tuanya atau di luar jangkauan pikiran dan juga di luar jangkauan kemampuan orang tuanya yang pada akhirnya bisa berakibat penyikapan dari orang tua yang kurang tepat. Hal tersebut bisa menjadikan orang tua marah tanpa disadari keluar kalimat-kalimat yang terlarang yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang tua ketika orang tua ini marah. Padahal yang dilakukan oleh anak bisa jadi hal yang memang sesuai pada zamannya dan benar pada zamannya, yang belum disadari, belum dipahami oleh orang tua itu sendiri karena zamannya yang berbeda. Untuk itu, sahabat keluarga, mari kita juga terus belajar untuk menjadi orang tua pembelajar, untuk menjadi orang tua yang cerdas, untuk menjadi orang tua yang penuh kasih sayang, welas asih, penuh dengan keteladanan bagi putra-putri tercinta kita. Nah, sahabat keluarga, ada beberapa kondisi yang barangkali sehari-hari sering kita temui. Kondisi itu misalnya ketika anak menangis, reaksi orang tua bermacam-macam. Tidak jarang orang tua yang mengatakan, "Jangan menangis, cengeng." Bagaimana menurut sahabat keluarga? Apakah ucapan kalimat itu tepat? Inilah salah satu contoh toxic words yang terlontar dari orang tua yang dianggap biasa-biasa saja, namun sebenarnya dia mengandung racun atau toksik. Daripada kita menjudge anak sebagai anak cengeng, yang lebih tepat adalah memahami, menggali, mengetahui perasaan yang sedang dirasakan oleh putra-putri tercinta yang menyebabkan dia menangis. Nah, ketika kita sudah mengetahui apa sebenarnya yang dirasakan, kita berikan terapinya yang paling tepat. Tindakan pertama adalah berikan sentuhan, bisa berupa belayan. Yang paling ideal adalah memeluknya, menenangkannya agar perasaan-perasaan yang sedang dirasakannya sehingga menimbulkan dia menangis itu bisa diredakan melalui sentuhan kasih sayang, melalui pelukan, dan juga disertai dengan ucapan kata-kata yang menenangkan. Misalnya, "Sayang, anakku, kamu tidak sendiri. Kamu boleh menangis dan kita atasi bersama-sama apa yang sedang kamu rasakan. Tenangkan anak, bapak, ibu, sahabat keluarga semua." Bahwa penelitian pun mengatakan pelukan, ciuman kepada putra-putri tercinta itu merupakan obat yang sangat mujarab. Praktekkan. Sahabat keluarga, selain hal tadi, kita juga bisa memberikan hal-hal positif lainnya supaya dia melakukan exercise. Mulai dari hal-hal yang paling ringan, misalnya dengan tarik nafas panjang, lalu kemudian mengeluarkannya kembali, tarik dari hidung, keluarkan dari mulut.
sehingga dia tenang dan memberikan aktivitas-aktivitas yang mendukung perkembangan karakternya. Hindarkan untuk melampiaskannya melalui kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan manfaat secara langsung. Berikan kegiatan-kegiatan yang bisa melatih keterampilannya dan juga kreativitasnya, misalnya melukis, menggambar, mewarnai, bermain musik, dan juga bermain hal-hal yang bisa menggembirakan lainnya, tebak-tebakan, sederhana misalnya, dan seterusnya. Sahabat keluarga, contoh yang kedua dari toxic words ini, misalnya ketika orang tua melihat cara-cara yang dilakukan oleh anaknya ini tidak tepat atau hasil dari satu pekerjaan, contoh pekerjaan sederhana saja seperti melipat pakaian. Jika hasilnya tidak rapi, seringkali orang tua caranya tidak begitu, biar ayah atau ibu saja yang mengerjakannya. Hal ini juga tentu saja sangat tidak tepat. Sebaiknya berikan contoh nyata cara-cara yang baik, cara-cara yang benar dalam melipat baju tersebut, mulai dari bagaimana membuka pakaian, melipatnya satu persatu, dan juga mempraktekannya secara bersama-sama, secara fun, secara menyenangkan. Jika percobaan pertama masih gagal, masih belum rapi, sambil bercanda, sambil bermain, lakukan terus percobaan-percobaan berikutnya sampai hasilnya memuaskan. Jadi kita memang sebagai orang tua harus sabar. Tidak hanya contoh sederhana melipat pakaian, dalam juga mengerjakan PR misalnya, itu juga seringkali kita harus sabar dan menjelaskan dengan lebih gamblang lagi cara-cara yang lebih sederhana, yang mudah dicerna oleh anak-anak kita yang karakternya dan tingkat kecerdasannya berbeda-beda tentunya. Banyak masih contoh-contoh lainnya tentu saja yang disebut dengan toxic word. Di antaranya tidak jarang kita juga masih mendengar orang tua yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, kamu nakal, kamu bodoh. Astagfirullahaladzim, na'udzubillahi min dzalik. Itu kalimat yang seharusnya never, ya, jangan pernah terucap dari orang tua. Karena ucapan orang tua, apalagi seorang ibu, itu bisa menjadi doa loh. Nah, makanya jangan pernah mengatakan kalimat-kalimat negatif semacam itu. Sesungguhnya tidak ada anak yang nakal, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada bagaimana kesabaran orang tua dalam memberikan keteladanan, dalam memberikan pembimbingan, pengasuhan yang positif, yang dapat diterima oleh anak dengan karakternya yang berbeda-beda. Jadi, sahabat keluarga, kenali karakter anak-anak kita sehingga anak-anak kita tumbuh berkembang dengan baik, dengan sehat, dan juga karakternya bisa menjadi lebih unggul lagi melalui cara-cara yang kita ajarkan. Yang paling baik itu adalah melalui contoh-contoh nyata yang kita kerjakan sehari-hari. Misalnya, ketika kita melihat anak yang belum sesuai mengerjakan banyak hal, bukan berarti dia bodoh. Belum sesuai mengerjakan atau tidak mengerjakan banyak hal yang kita inginkan, bukan berarti dia malas. Tapi bisa jadi dia masih kurang pengetahuan. Bisa jadi dia masih kurang pengalaman. Nah, sebagai orang tua yang sudah lebih banyak lagi pengetahuan dan pengalaman, hendaknya itu kita transfer. Jadi sebenarnya bagaimana proses mentransfer pengetahuan dan pengalaman dan juga cara-cara baru yang sesuai dengan umur dan karakter anak inilah salah satu kunci agar anak kita menjadi anak pembelajar. Kita pun sebagai orang tua menjadi orang tua pembelajar. Dengan semakin banyak belajar, banyak melihat contoh-contoh baik, banyak melihat dan juga mendengarkan dan secara bersama-sama mempraktekkannya, maka anak pun akan menjadi semakin terampil, semakin memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih banyak lagi.
Jadi sekali lagi tidak ada anak yang malas, tidak ada anak yang bodoh, hanya transfer dari orang tua baik pengalaman, pengetahuan maupun cara-cara melakukan berbagai hal ini yang perlu untuk kita kerjakan sehari-hari dan berulang-ulang setiap harinya. Sahabat keluarga, contoh lain di saat orang tua baik bapak maupun ibu sedang bekerja di rumah atau bekerja di kantor atau sedang melakukan aktivitas bersama, ketika anak melakukan interupsi, sesibuk apapun, tolong anak kita terlebih dahulu untuk diberikan jawabannya. Sebentar, ayah atau ibu sedang melakukan webinar misalnya, dan sebentar lagi waktunya untuk berbicara. Jadi tolong untuk bersabar ya, nanti setelahnya baru kita diskusikan. Nah, sambil menunggu ayah ibunya sedang melakukan kegiatan, anak bisa diberikan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan umurnya. Jika dia masih umur kecil, masih relatif kecil, bisa diberikan gambar-gambar mewarnai dan juga permainan-permainan edukatif lainnya. Jika dia sudah lebih dewasa lagi atau remaja, tentu saja bisa disesuaikan, bisa saja bermain musik ataupun permainan-permainan edukatif yang sesuai umurnya lainnya. Jangan pernah mengabaikan interupsi anak ketika kita sedang sesibuk apapun. Kita lakukan respons terlebih dahulu dan minta menunggu setelah kita selesai melakukan aktivitas, bersegeralah untuk menghampiri anak-anak kita dan mengatakan hal apa yang tadi akan dikatakan dan mendiskusikannya sampai tuntas tentunya. Dan ketika kita beraktivitas, ada baiknya agar hal-hal ini bisa terhindar atau bisa diantisipasi sebelum kita beraktivitas atau sibuk, kita memberitahukan terlebih dahulu jadwal kita. Misalnya pukul 9 sampai pukul 11 akan ada webinar. Ini contoh sederhana, tentu bukan sekedar webinar. Misalnya pukul 9 sampai pukul 10, ibu akan melakukan pengajian atau kegiatan-kegiatan lainnya. Atau ayah pukul 9 sampai pukul 11 juga akan ada aktivitas olahraga bersama atau apapun kegiatan yang akan dilakukan. Maka pukul 9 sampai pukul 10 anak-anak bisa melakukan aktivitasnya sendiri-sendiri dulu ya. Nanti kita bisa bertemu atau kita bisa melakukan aktivitas bersama setelah pukul 11. Misalnya hal-hal semacam itu. Jadi agar masing-masing kita mengetahui jadwal masing-masing anggota keluarga, ini menjadikan komunikasi bisa lebih tepat waktu lagi, tepat pada waktunya masing-masing. Itu cara-cara supaya kita tidak merasa diinterupsi dan anak pun bisa menyalurkan hal-hal yang ingin segera dia komunikasikan dengan kedua orang tuanya. Siapa tahu hal-hal yang dia ingin komunikasikan itu memang hal-hal yang sangat esensial, penting, sangat membutuhkan solusi jalan keluar. Itu sangat baik kalau dia pertama kali datang kepada kedua orang tuanya, bukan kepada siapa-siapa yang lain, tapi kepada orang tuanya terlebih dahulu. Maka jangan pernah abaikan interupsi anak pada saat dan kondisi sesibuk apapun kita. Sahabat keluarga, banyak lagi contoh-contoh lainnya. Toxic words yang terlontar tanpa disadari. Yang kelima, contohnya misalnya membanding-bandingkan. Dulu kakakmu bisa melakukan saat dia kecil, mengapa kamu sekarang tidak bisa? Membanding-bandingkan walaupun dengan keluarga kandung sendiri dan membanding-bandingkan dengan siapapun itu hal yang toksik. Jadi Bapak Ibu, setiap anak sekali lagi itu karakternya berbeda-beda, terlahir unik. Jangan pernah membanding-bandingkannya dengan siapapun termasuk dengan saudaranya sendiri. Nah, sahabat keluarga, pernahkah terfikir oleh kita bahwa membandingkan itu hanya akan menterpurukkan perasaan anak, menjadikannya tidak berdaya, menjadikannya anak yang lemah, menjadikannya berkarakter inferior, menjadikannya
minder. Jangan pernah kita menyudutkan anak, jangan pernah kita membanding-bandingkan anak. Berilah anak ini support untuk membesarkan hatinya agar dia tidak patah semangat untuk mencoba dan mencoba lagi. Kegagalan itu bukan sebuah kesalahan. Kegagalan ini hanya belum tahu cara-cara yang tepat untuk melakukan sesuatu hal. Maka jangan pernah membanding-bandingkan anak karena anak ini gagal melakukan sesuatu dibandingkan dengan kakaknya atau adiknya atau siapapun itu. Nah, sahabat keluarga, untuk itu mari kita terus menggali cara-cara parenting yang efektif, belajar cara-cara parenting yang lebih baik lagi yang sesuai dengan zaman anak-anak kita ini sekarang tumbuh dan berkembang. Biarkan anak-anak kita tumbuh menjadi dirinya sendiri dan kita arahkan dengan fondasi nilai-nilai kebaikan yang dimulai dari dalam keluarga kita sendiri. Berikan kepadanya nilai-nilai agama, berikan kepadanya nilai-nilai kebaikan, berikan kepadanya pembedaan antara yang baik, antara hal yang tidak baik, antara hal yang benar dan hal yang tidak benar. Berikan contoh keteladanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, jangan pernah lakukan toxic word seperti janji palsu. Jangan pernah kita berkata bohong. Jangan kita tidak menepati janji yang pernah kita ucapkan kepada anak kita. Nah, ini janji palsu ini juga seringkali terlupakan, seringkali tidak disadari oleh para orang tua. Contoh, misalnya orang tua menghendaki anaknya menjadi juara kelas, anaknya menjadi juara dalam perlombaan menyanyi, musik, dan sebagainya. Dijanjikan, wah kalau bisa mencapai, bisa berlibur bersama, atau diberikan hadiah, ataupun janji-janji lainnya. Tapi janji itu kadangkala tidak dilaksanakan, seperti PHP, pemberian harapan palsu. Nah, ini yang perlu juga dihindarkan. Jangan pernah lupa, kalau perlu ditulis janji itu agar kita tidak terlupakan, agar bisa tertunaikan, anak menjadi bahagia, orang tua pun bahagia karenanya. Pada hakikatnya kebahagiaan orang tua melihat anak-anaknya berbahagia. Sebaliknya, anak-anak pun akan berbahagia di tengah-tengah keluarga yang orang tuanya pun berbahagia. Apa yang terjadi sahabat keluarga apabila orang tua lupa akan janji-janjinya, jadi seperti kan memberi PHP seperti itu, maka anak akan menjadi tidak mudah untuk percaya lagi kepada orang tuanya. Yang naudzubillah min dzalik, yang kita tidak inginkan, anaknya pun meniru menjadi orang yang tidak menepati janji karena orang tuanya tidak menepati janji-janjinya. Banyak hal negatif yang bisa ditimbulkan dari janji-janji yang tidak terpenuhi ini. Janji yang tidak dipenuhi ini juga bisa menjadikan anak merasa dikhianati, dibohongi, dan tidak dihargai. Untuk itu sekali lagi, apabila berjanji, penuhilah. Ketika berjanji, itu katakan, kalau bapak atau ibu lupa tolong diingatkan ya nak. Bisa saja orang tua ini ada lupanya, agar janji itu ditagih. Dan ketika ditagih, maka penuhilah. Sahabat keluarga, perkataan, kata-kata melukai memang tidak secara fisik pada diri anak, tapi lukanya justru bisa lebih dalam, menusuk ke jantung, ke hati sanubari anak. Tidak terlihat dengan mata, tapi terasakan di hati anak. Ini yang lebih berbahaya. Luka fisik terlihat secara kasat mata, obatnya pun bermacam-macam tersedia dan relatif lebih mudah untuk didapatkan dan dilakukan pengobatannya. Namun, luka hati yang jauh berada di lubuk kalbu yang paling dalam tidak mudah untuk dideteksi. Ketika perubahan sikap, perubahan karakter terjadi pada anak yang terlukai hatinya, barulah ciri-ciri itu muncul ke permukaan. Ini akan lebih berbahaya apabila anak-anak tersebut introvert. Bisa jadi agak terlambat untuk mengetahuinya. Apabila anak yang memiliki
karakter ekstrovert itu bisa lebih mudah untuk mengetahui reaksi hati anak. Untuk itu, sekali lagi, sahabat keluarga, marilah kita menjadi orang tua yang bijak, menjadi orang tua yang tidak menebar toksik, yang tidak menebar racun pada lingkungan terdekat yang kita harus kasih sayangi, utamanya anak-anak kita. Orang tua dalam melontarkan kata-kata menjadi doa bagi anak-anaknya, apalagi seorang ibu. Daripada melontarkan kata-kata yang tidak baik, lebih baik diam. Kendalikan diri, kendalikan emosi, sambil sekuat tenaga, rubahlah rasa marah, rubahlah rasa kecewa, rubahlah rasa tidak puas terhadap anak ini, sekuat tenaga rubah menjadi doa baik-baik untuk anak-anak ibu bapak sekalian. Sahabat keluarga, Bapak Ibu yang memiliki putra-putri tercinta yang sedang bertumbuh dan berkembang, mari kita belajar, termasuk saya sendiri pun sedang belajar dan terus belajar untuk mengendalikan emosi kita, merubah perasaan galau, perasaan marah, kecewa dan sebagainya terhadap anak, rubah untuk menjadi doa-doa terindah untuk kita lantunkan bagi keselamatan, bagi kesehatan, kesuksesan, dan juga kemuliaan putra-putri kita. Caranya bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Setiap bapak ibu memiliki cara masing-masing tentunya. Di antaranya misalnya ketika kita marah, kecewa dan sebagainya, jangan langsung reaktif, jangan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Lebih baik diam. Dan di dalam diam itu kuatkan hati, rubah energi marah rubah menjadi doa. Lupakan marah kita, langsung kita connect kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan hal-hal baik, terbaik dan yang baik-baik saja untuk putra-putri tercinta kita. Apalagi bagi seorang ibu yang kita pernah bernafas bersama putra-putri kita selama 9 bulan lamanya. DNA kita pun identik, maka ucapan-ucapan kita harus dijaga dengan baik agar dia tidak menjadi doa buruk bagi putra-putri kita. Sahabat keluarga, banyak kejadian ucapan-ucapan seorang ibu yang menjadikan putra-putrinya sesuai dengan apa yang diucapkan ibundanya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu sebabnya melalui podcast Saga kita kali ini, saya mengajak diri saya dan ibu-ibu solehah di luar sana dan ibu-ibu dimanapun berada, mari kita selaku seorang ibu terus menguatkan hati kita, merubah amarah, merubah rasa sedih, merubah rasa kecewa, menjadi doa indah bagi putra-putri tercinta kita. Sahabat keluarga, kata-kata memang tidak bersifat fisik. Kata-kata toksik pun menghancurkan bukan bersifat fisik, namun hal-hal yang bersifat non-fisik, jiwa dan mental bagi yang terkena toksik itu, termasuk anak-anak tentunya. Ucapan orang tua sangat membekas di hati sanubari putra-putrinya. Ucapan lemah lembut, ucapan penuh kasih sayang tentu akan dapat mendorong tumbuh kembang anak yang semakin berbahagia, tumbuh kembang anak dengan penuh percaya diri, tumbuh kembang anak menjadi pribadi yang unggul, yang memiliki sopan santun, yang berjiwa kesatria, rendah hati, suka menolong, dan sifat-sifat unggul lainnya. Sebaliknya, apabila sering terpapar dengan toxic words, kata-kata beracun, anak bisa bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang tidak baik, pribadi yang merusak, yang pada ujung-ujung akhirnya pun akan menyulitkan kehidupan bapak ibu dari putra-putrinya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Yang dapat kita lakukan sebagai orang tua adalah berhati-hati dalam berkata-kata, memilih kosakata yang tepat, yang cocok untuk putra-putri sesuai zamannya, sesuai dengan usia dan perkembangannya. Mari kita ingat bahwa masa anak-anak tidak akan pernah terulang dan masa anak-anak adalah
masa-masa pembentukan karakter, masa-masa pembentukan fondasi karakter, sikap mental, sifat karakter anak-anak putra-putri tercinta kita. Selaku orang tua, kita jangan pernah berhenti belajar, mengkoreksi diri sendiri, memperbaiki hal-hal yang tidak baik yang sudah terlanjur terjadi dan tidak mengulanginya lagi. Mari kita terus menggali ikhtiar-ikhtiar parenting yang positif, parenting yang berkarakter, parenting yang sesuai dengan tuntunan agama masing-masing yang tentu saja mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan. Ajarkan kebaikan-kebaikan dan fondasi agama kepada putra-putri sedini mungkin sehingga dia bisa tumbuh dan berkembang dengan berlandaskan kepada ketuhanan, dengan hablum minan nas yang lebih baik lagi, dengan kepedulian dan rasa kasih sayang, cinta kasih, dan juga mudah memaafkan dan pandai mensyukuri hal-hal yang dia dapatkan dalam kehidupannya. Dengan demikian, dia menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang, mensyukuri hal-hal yang dia bisa dapatkan, dan tahu cara-cara bagaimana untuk bersyukur tersebut. Sahabat keluarga, semoga pembahasan kali ini bisa mengingatkan diri saya selaku orang tua dan juga para sahabat keluarga dimanapun berada agar bersikaplah lemah lembut, sopan santun, penuh kasih, penuh sayang kepada putra-putri tercinta. Yuk kita peluk putra-putri kita dan kita beri ciuman yang paling menyenangkan hatinya, menenteramkan pikirannya. Demikian sahabat keluarga yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe, share ke sebanyak mungkin sahabat keluarga lainnya, like dan tinggalkan komen. Pencet tombol merahnya tentu saja jangan lupa. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum.